Bali memang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Panoramanya yang indah, budayanya yang masih dijaga serta penduduknya yang ramah adalah gambaran umum tentang Bali. Di balik popularitasnya, mungkin ada banyak hal tentang Bali yang jarang terungkap, sehingga jarang diketahui oleh publik, termasuk oleh masyarakat Bali itu sendiri. Berikut adalah beberapa fakta tentang Bali yang jarang terungkap. Sejak kapan Bali dihuni? Bali diperkirakan telah dihuni sejak tahun 2000 sebelum Masehi oleh golongan atau ras Austronesia, orang-orang yang bermigrasi dari daratan India dan Cina. Sebuah prasasti batu yang menunjukkan tahun itu ditemukan di desa Cekik, Jembrana. Dari budaya dan bahasa yang digunakan pada saat itu, ahli purbakala dan antropolog berkesimpulan bahwa orang Bali memiliki kedekatan dengan orang-orang yang menghuni wilayah lainnya di Asia Tenggara dan Asia Timur jauh seperti orang Indonesia lainnya. Sejak kapan nama Bali digunakan? Nama Bali Dwipa disebutkan di beberapa prasasti dan plakat. Salah satunya prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadwapada tahun 914 dan menyebutkan kata Wali Dwipa yang artinya Pulau Bali. Disebutkan juga bahwa pada masa inilah sistem pengairan tradisional Subak mulai diterapkan di Bali. Saat ini Subak telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia World Heritage oleh UNESCO, badan PBB yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Kapan orang Barat datang ke Bali untuk pertama kalinya? Kedatangan orang Barat ke Bali untuk pertama kalinya diperkirakan terjadi pada masa pemerintahan Dewa Agung tahun 1585 saat mana sebuah kapal laut berbendera Portugis mendarat di bukit. Tahun 1597 seorang penjelajah Belanda bernama Cornelis de Houtman tiba di Bali, yang kemudian berlanjut menjadi penjajahan Hindia Belanda dengan VOC-nya. Dalih politik dan ekonomi Belanda terhadap Bali dimulai sejak 1840. Masuk mulai dari wilayah utara, sekarang Buleleng, menuju ke daerah selatan di mana perang saudara antara kerajaan-kerajaan di Bali Selatan sedang berkecamuk. Sejak kapan Bali menjadi destinasi wisata internasional? Meskipun kunjungan orang asing ke Bali sudah terjadi sejak 1585, pariwisata belum terjadi pada saat itu. Kedatangan mereka semata-mata untuk berdagang yang berlanjut menjadi kolonialisme atau penjajahan. Mulai dari zaman Portugis dilanjutkan dengan Belanda dan Jepang, hingga antropolog Margaret Maud Gregory Bateson. Dua orang seniman yaitu Miguel Covarrubias dan Walter Spice, juga seorang musikus Colin Cahill, mempublikasikan karya-karyanya yang menggambarkan tentang Bali sebagai pesona estetika dari tanah yang berdamai dengan dirinya sendiri dan alam di tahun 1930-an. Publikasi merekalah yang pertama kali membuat wisatawan internasional tergugah dan penasaran ingin melihat Pulau Bali. Sejak saat itu, Bali dikunjungi oleh wisatawan internasional. Sejak saat itu, Bali menggeliat menjadi destinasi wisata yang selalu dibanjiri turis setiap tahunnya.
Kesenian sakral tidak sama dengan kesenian pertunjukan Bali terkenal dengan spiritualitas dan keseniannya. Di masa lampau, setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang Bali adalah wujud dari bakti atau yanya atau ngayah kepada Sang Pencipta. Terlebih-lebih kesenian. Semua bentuk kesenian yang dijalankan orang Bali adalah bakti. Menari adalah bakti. Membuat patung dan ukiran adalah bakti. Mengigitan, menyanyikan lagu suci adalah bakti. Pekekawin membaca lontar berbahasa Kawi adalah bakti. Menggambel, memainkan gamelan adalah bakti. Dari sekian banyak jenis kesenian itu, beberapa di antaranya ada yang bersifat sakral sehingga hanya boleh dilakukan di hari dan kesempatan tertentu saja. Biasanya odalan atau ritual khusus. Dan ada juga yang boleh dilakukan di hari-hari biasa meskipun sedang tidak ada ritual tertentu. Semenjak Bali menjadi daerah tujuan wisata, banyak aktivitas berkesenian yang tadinya didedikasikan untuk ngayah atau berbakti, atau mengabdi pelan-pelan dipertontonkan, atau dipertunjukkan di depan wisatawan dengan maksud menghibur dan dibayar, dikomersialisasikan. Melihat begitu masifnya kesenian Bali yang dikomersialisasikan, banyak yang mengkhawatirkan kesakralan kesenian Bali menjadi tidak terjaga. Namun rupanya kekhawatiran itu telah diantisipasi dengan baik, yakni dengan cara membedakan antara kesenian yang digelar untuk maksud yanya dengan yang digelar untuk maksud pertunjukan. Pembedaan dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian tertentu dari kesenian tersebut ketika digelar untuk maksud pertunjukan. Tari barong, barong dance, misalnya, ketika digelar untuk maksud pertunjukan atau atraksi wisata, maka ada bagian-bagian dari ritual tari barong itu yang dihilangkan. Sementara ketika digelar untuk maksud upacara maka harus sesuai dengan aslinya.